Nah, topologinya kurang lebih seperti ini yang akan gue setting. Dari internet nanti ada menarik. Nah, dari internet masuk ke ISP ya. Masuk ISP IndiHome, dari IndiHome kita berlangganan. Nah, ini saya IndiHome sebagai contoh aja sih. Karena ISP itu banyak banget. Lalu dari sini nanti saya akan tarik kabel gitu ya, tarik kabel ke si Omnitik tadi. Dari si Omnitik tadi baru di sini disebarkan ke si LHG ini. Hello everyone, selamat datang di Diginet Channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen setting sebuah HP dari Mikrotik ini. Ini adalah Mikrotik LHG yang pengen gue taruh di klien. Nah, dari tempat gua nanti ini sekitar kurang lebih 3 kilo. Bagaimana cara settingnya? Oke, kita langsung aja ke laptop. Let's go. Oke, di sini gua udah siapin topologi. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini yang akan gua setting. Dari internet nanti ada menarik. Nah, dari internet masuk ke ISP ya. Masuk ISP IndiHome, dari IndiHome kita berlangganan. Nah, ini saya IndiHome sebagai contoh aja sih. Karena ISP itu banyak banget. Lalu dari sini nanti saya akan tarik kabel gitu ya, tarik kabel ke si Omnitik tadi. Dari si Omnitik tadi baru di sini disebarkan ke si LHG ini. Baru dari si LHG akan masuk ke si WiFi client. Ini dari si WiFi client baru si klien pakai gitu ya, pakai menggunakan HP, menggunakan laptop, atau menggunakan yang lain yang membutuhkan internet. Oke, untuk topologi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian ya mengerti gitu ya, bisa membantu juga topologinya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke settingnya aja. Pertama kita akan lihat konfigurasi dari si Omnitik ini dulu ya. Si Omnitik ini kebetulan udah saya setting, tapi nanti settingannya boleh nantilah saya kasih tahu, supaya ya kalau misalkan kalian mau mengikutin boleh, enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian punya konfigurasi yang lebih bagus ya silakan aja. Ini saya cuma sharing aja sih, sharing punya saya konfigurasinya, dan ini jaraknya 3 kilo kurang lebih. Mudah-mudahan nanti pas lagi implementasi tidak ada masalah yang berarti ya. Ini kebetulan masih setting aja sih, jadi ketika nanti di klien biar tinggal pointing aja. Ini kurang lebih 3 kilo. Nah, setelah setting ini baru nanti kita setting si LHG nya. Oke, kita ke setting si Omnitik dulu. Kita close dulu aja ya. Untuk topologi saya rasa udah cukup jelas. Oke, kita masuk settingan ke yang Omnitiknya dulu. Oke, akan kasih lihat kalian settingan Omnitik punya gua. Pertama-tama kita buka dulu Winbox. Seperti biasa, Winbox. Kalau kalian yang punya boleh download ya di mikrotik.com. Nah, ini dia Mikrotik punya kita. Mikrotik Omnitik. Oke. Nah, untuk pertama kali setting itu ya, kalau misalkan untuk si Omnitik ini gitu, kalau misalkan kalian baru gitu, pertama-tama kalian setting langsung ke si username aja dulu, ke sistem, lalu ke user. Silakan di sini kalian masukin user gitu ya, user. Kalau bisa si adminnya di disable aja, karena ya terserah kalian menggunakan nama apa dan kasih nama password, dan salah satunya harus ada full, grupnya harus full. Oke, setelah usernya sudah, lalu kalian masuk ke sistem identity. Nah, terserah kalian mau kasih nama apa supaya kalian mudah gitu ya untuk mengetahui si Mikrotik ini
apa gitu, mikrotik apa namanya, apa misalkan Omnitik, ya udah kita kasih nama Omnitik access point atau apa gitu, itu terserah kalian. Untuk mempermudah aja si mikrotik dikasih identitinya. Nah, setelah kalian udah identity sudah, kalian langsung masuk aja ke bridge. Kalian buat bridge dulu aja. Di menu bridge ini kalian tambahin bridge gitu kan. Kalau saya buat ini bridge di Kinet. Untuk kalian terserah sih, kalian mau kasih nama bridge apa gitu. Kalian apply aja, apply oke gitu. Apply oke, lalu kalian masukin ke sini. Port 1 dan si wirelessnya, si WLAN-nya. Jadi WLAN sama yang dicolok di Omnitik ini harus jadi satu bridge supaya bisa connect. Nah, setelah bridge-nya oke, kalian buka gitu ya. Bridge-nya udah dibuat, lalu kalian ke port sini, lalu kalian masukin ya ke sini ya. Jadi kalian tinggal tambahin aja sih kalau misalkan ini interface-nya mana yang mau ditambahin. Kebetulan ini punya gue ini WLAN sama Ether 1. Jadi yang Ether 2 sampai 5 ya udah gue angkatin aja soalnya nggak dipakai kan di atas. Kalau misalkan udah masuk bridge yang kalian buat tadi, interface-nya sesuaiin interface 1 sama WLAN-nya tadi, lalu apply, lalu oke, sampai terbentuk seperti ini. Jadi Ether 1 sama si hotspot. Oke, dari sini oke, kita langsung setting ke si wireless-nya. Nah, ini yang penting. Jika kalian di sini masih belum di enable, biasanya kalau untuk pertama kali seperti ini, silakan kalian di enable dulu. Bisa pakai centang ini ataupun dengan di klik kanan enable ini. Oke, setelah masuk enable, kalian masuk ke si wirelessnya. Ini settingannya ya, kita masuk ke settingannya. Kalian ke general, terserah kalian di sini kalau mau dikasih nama apa, kalau nggak dikasih nama pun juga nggak masalah. Yang penting settingannya di wireless. Nah, dari tab wireless ini di modenya kalian pilih aja mode AP bridge. AP bridge bandnya ini saya merekomendasikan pakai yang 5/9N supaya maksimal. Lalu channelnya saya menggunakan yang 20/40 CE. Jadi nanti di klien aja yang menyesuaikan dia mau pakai 20 atau 40 sesuai dengan bandwidth yang dibawa. Nah, untuk frekuensi kalian pilih aja ya. Ya, saya sih menyarankan menggunakan frekuensi yang legal supaya kalian tidak bermasalah. Untuk pemilihan frekuensi silakan kalian menggunakan frek usage. Nah, saya kasih contoh di sini misalkan menggunakan frek usage, lalu WLAN kalian pilih, lalu start. Nah, nanti di sini akan muncul si stop. Nah, nanti di sini akan muncul si frekuensi yang belum digunakan. Nah, di sini kan usahakan yang usage-nya menggunakan 0 ya. Menggunakan 0 dan noise floor-nya yang tinggi. Kalau misalkan kalian nolnya banyak gitu ya. Nolnya banyak nih, nggak ada yang pakai, kalian berarti pilih yang 0 plus yang noise-nya paling tinggi. Oke, setelah kalian udah pilih frekuensi mana yang kosong gitu, supaya tidak bergesekan dengan frekuensi punya orang lain, kalian udah tentuin gitu kan, udah misalkan pakai 5740 gitu ya, udah kalian masukin aja nanti yang di menu tadi. Kebetulan punya saya tadi udah saya setting yang itu, jadi yang ini saya skip, ini saya close aja. Nah, ini saya ini menggunakan 5740 tadi nggak ada ya. Oke, di sini saya menggunakan frekuensinya 5740. Lalu untuk SSID-nya silakan kalian ganti aja SSID-nya supaya kalian tidak bingung, terserah kalian mau kasih nama apa. Untuk radio name-nya juga terserah kalian mau kasih nama apa, diganti aja sesuai dengan ini kalian. Nah, untuk scan list-nya kalian boleh diisi atau enggak untuk si Omnitik ini, karena Omnitik ini kan nanti yang di-scan bukan yang menyekan. Tapi ini untuk scan list ini sebenarnya sih ini digunakan tadi untuk si frek usage. Jadi kalian masukin aja nih frekuensi yang ilegal aja untuk menggunakan frek usage di scan list ini. Tapi kalau misalkan kalian udah menentukan menggunakan frekuensi berapa,
ini nggak dimasukin juga sebenarnya nggak masalah. Misalkan default gitu nggak masalah, tapi punya saya biarin aja seperti ini. Untuk wireless protokolnya, kalau kalian menggunakan AP-nya menggunakan merek Mikrotik semua, saya menyarankan menggunakan NV2. Nstream juga boleh. Nstream ini kalau misalkan kalian sinyalnya itu stabil, tapi kalau saran dari saya sih NV2 aja atau NV2 strip. Kebetulan punya saya ini sekarang menggunakan NV2, saya menggunakan NV2 aja. Lalu untuk frekuensinya saya menggunakan super channel, kalian pilih aja super channel. Untuk country-nya nggak saya set, instalasinya nggak saya set, biarkan saja ini ya di setting outdoor juga nggak masalah juga sih pada kalian. Lalu untuk selanjutnya biarkan saja default. Lalu untuk data rate-nya biarkan saja default. Advance seperti ini, HTC-nya oke, ini oke, WDS-nya. Nah, WDS-nya ini kalian boleh nih kalian ubah jadi dynamic mesh. Lalu untuk WDS default bridge-nya ini kalian pilih aja tadi yang bridge kalian buat. Di sini saya tadi menggunakan bridge 1 dengan nama Dikinet. Lalu Nstream-nya kalau misalkan tadi kalian di wireless ini menggunakan NV2 Nstream, di sini Nstream-nya saya sarankan untuk di enable. Kebetulan saya nggak pakai, jadi saya menggunakan NV2 saja. Jadi saya biarkan aja seperti itu. Lalu di NV2-nya, nah kalian di sini masukin aja security, terserah kalian mau masukin password apa. Jadi nanti di klien pun settingannya harus sama seperti ini, menggunakan security dan menggunakan password. Silakan passwordnya diisi aja, terserah kalian. Lalu untuk TX powernya saya menggunakan default, cuma default dan selesai. Cuma itu aja sih untuk settingannya di Omnitic. Oke, kalian apply aja. Oke, cuma itu aja ya untuk settingan si Omnitic. Apply, oke. Setelah oke, kalian tinggal setting si RHG-nya.